Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang hero function, di mana hero function ini membuat kita lebih optimis, percaya diri dalam menjalani hidup. Tetapi seperti yang sudah kita pahami bahwa mengandalkan hero saja tidak cukup. Kita di sini harus menyeimbangkannya dengan fungsi yang lebih reflektif. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi yang membuat kita pesimis ya. Kenapa fungsi yang pesimis ini juga sangat penting? Perilaku pesimis ini membuat kita semakin reflektif, yakni parent function atau fungsi orang tua. Jadi di dalam jiwa kita juga ada yang namanya orang tua. Itulah uniknya jika kita mempelajari teori arketipe ini dari Dr. John Bowlby, yang mana teori dasarnya juga berasal dari Carl Jung, di mana di sini kita bisa menemukan bahwa di dalam jiwa kita itu sebenarnya sudah ada keluarga juga. Dan jika kita mengaitkannya ke dalam agama juga, pada akhirnya masuk akal juga jika di hari perhitungan nanti tanggung jawab itu kembali pada diri kita sendiri. Kita mempunyai keluarga di dalam batin kita. Kemudian di sini fungsi parent juga mengajarkan kita untuk berpikir lebih matang ya, berhati-hati dan lebih bertanggung jawab dalam tindakan. Jadi jika kita memiliki kekuatan dari fungsi hero kita, dan hal ini tentunya membuat kita percaya diri, optimis ya dalam menjalani hidup. Tetapi di sini tetap harus ada mentor, orang tua, di mana mereka yang menjadi penyeimbang jiwa kita juga. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhannya polanya itu A, B, A, B, di mana A itu fungsi optimis dan B itu fungsi pesimis. Dan fungsi pesimis ini sangatlah penting untuk menyeimbangkan jiwa kita agar kita lebih reflektif. Jadi intinya dengan mengandalkan saja fungsi hero itu akan menyebabkan kita terlalu bangga dengan kemampuan kita sendiri sehingga segala permasalahan seolah-olah bisa dipecahkan oleh fungsi hero ini saja. Tetapi pada faktanya setiap masalah yang datang pada kita itu dipecahkan dengan cara yang berbeda dan kita harus melibatkan fungsi kognitif yang lainnya juga. Kita lanjut saja ke poin yang pertama di sini, yaitu esensi dari fungsi parent ini ya, atau fungsi orang tua ini. Yang pertama seperti dari namanya juga ya, yang namanya orang tua itu kata kuncinya berarti di sini tanggung jawab atau responsibility kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi di sini kita benar-benar harus bersyukur juga memiliki fungsi tanggung jawab ini, karena jika kita hanya hidup mengandalkan fungsi hero saja, kita tidak tahu apakah kita itu seorang pahlawan, dan sepanjang hidup juga kita tidak akan mendapat petunjuk. Bayangkan saja misalnya fungsi hero dalam ENFJ. Ketika orang dengan tipe ENFJ ini, mereka sangat bagus sekali dalam kemampuan interpersonalnya, tetapi jika mereka tidak reflektif di sini, mereka hanya cukup dengan kemampuan interpersonalnya saja tanpa lebih reflektif lagi apa makna untuk mereka ke depannya. Jadi disinilah mereka perlu reflektif terhadap masa depan mereka. Yang selanjutnya di sini fungsi parent itu mengatur hero dan child agar tidak bertindak berlebihan. Karena hero dan child ini A kayak gitu ya, dari A B A di sini antara hero dan child, di mana fungsi ini fungsi yang optimis dan membuat kita semangat dalam menjalani hidup. Tetapi seperti yang kita ketahui dan akan kita pelajari juga di video selanjutnya, bahwa fungsi child ini sebenarnya fungsi yang membuat kita optimis juga dalam menjalani hidup, tetapi fungsi child ini sebenarnya tidak terlalu kuat seperti fungsi hero. Di sini juga fungsi parent ini dari energinya juga sangat terbatas kayak gitu ya, jadi digunakan secara hati-hati dan efisien oleh kita sendiri. Misalnya kita kembali ke contoh ENFJ ini, jika mereka menggunakan fungsi NI ini berlebihan, itu membuat mereka tidak nyaman juga sebenarnya, karena energi introvert ini sangat terbatas bagi mereka. Yang membuat mereka nyaman sebenarnya fungsi extroverted feelingnya. Nah, jadi di sini jika kita lihat secara umumnya dari polanya A B ya, dimana jika kita menambahkan B di sini, maka ini melambangkan perubahan dari reaktif menjadi reflektif. Karena disinilah kita memerlukan B untuk menyeimbangkan perilaku A yang sifatnya sangat reaktif. Kita lanjut ke poin berikutnya di sini, perbedaan hero dan parents ya. Nah, yang pertama untuk fungsi hero ini membuat kita percaya diri ya, tetapi impulsif juga dan ingin menolong dunia. Jadi seolah-olah kita ada di dunia ini, fungsi hero inilah yang membuat kita sadar dan ingin membuat perubahan atau berkontribusi menjadikan dunia itu lebih baik. Dan tentunya ini tergantung dari fungsi kognitif dominan masing-masing. Tetapi seiring berjalannya waktu, fungsi parent juga akan berkembang karena kita dituntut untuk lebih reflektif dari apa yang membuat kita percaya diri tersebut. Dan karakteristik dari parent ini lebih tenang ya, dan lebih strategis. Nah, selanjutnya di sini jika kita analogikan, hero itu tugasnya untuk berperang. Tetapi di sini juga hero untuk memperkuat dirinya harus mendapatkan petunjuk dari seorang mentor. Jadi itulah keterkaitan antara hero dan parents. Sekarang kita maju ke poin berikutnya di sini, parents dan pengembangan diri. Yang pertama di sini fungsi parents berkembang melalui pengalaman dan kesulitan hidup. Jadi seperti yang sudah disebutkan juga tadi, bahwa seiring berjalannya waktu parents ini akan berkembang, tetapi fungsi parents ini tidak berkembang dengan sendirinya, melainkan jiwa kita sendiri perlu dilatih. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus menantang sisi gelap
gelap dalam jiwa kita yang meliputi unconsciousness, subconsciousness, dan yang terakhir itu superego. Bahkan lambat laun semakin kita sering berlatih, semakin kita sadar terhadap eksistensi kita. Dan setiap orang itu pasti punya makna kehidupannya sendiri. Di sini juga disebutkan bahwa semakin banyak ujian, semakin matang parent function ini dan bahkan fungsi kognitif yang lainnya. Jadi tanda kedewasaan secara psikologi salah satunya di sini kita mampu menjadi orang tua bagi jiwa kita sendiri. Selain itu, fungsi parents ini juga bisa melindungi child function agar tidak disalahgunakan oleh orang lain juga. Karena seperti yang bisa kita ketahui, child function ini hal yang membuat kita terlalu lugu. Misalnya child function dari ENFJ, jika mereka terlalu impulsif, take action, ya, memberikan pengalaman yang baik pada orang lain, apalagi ditambah dengan fungsi extroverted feeling hero-nya, ya, maka yang terjadi di sini mereka akan terlalu menyenangkan orang lain. Mereka join banyak pesta, join untuk networking, tetapi di sini fungsi orang tua atau fungsi parents mereka itu sangat lemah. Dan yang terjadi di sini mereka tidak akan reflektif terhadap masa depannya sendiri. Apa yang sebenarnya mereka lakukan itu menjadi meaningless atau tidak bermakna. Jadi intinya di sini tanggung jawab itu lahir dari menghadapi penderitaan dengan benar. Jadi jika kita melihat hidup dengan perspektif yang lebih positif lagi, bahwa ternyata penderitaan atau masalah hidup yang datang pada kita itu sebenarnya menjadi guru yang sangat baik bagi kita. Jadi di sini tidak ada cara lain selain kita berusaha untuk menemukan makna mengapa kita sebenarnya ada di dunia ini. Nah, sekarang kita maju saja ke poin yang selanjutnya di sini, yaitu parent function yang belum matang, ya, atau yang belum dewasa. Yang pertama, fungsi parent yang belum dewasa ini istilahnya sering disebut sebagai teenager function atau fungsi remaja. Jadi bayangkan saja jika seseorang tersebut menjadi orang tua tetapi berpikirannya masih seperti seorang remaja. Jadi mereka belum dewasa. Terus apa pengaruhnya di sini? Parent function dalam bentuk teenager function ini akan cenderung lalai, ya, terus reaktif juga dan mengabaikan dampak jangka panjang. Jadi intinya jika si fungsi orang tua ini masih dalam bentuk teenager function, maka karakteristik dari orang tua ini lebih ke mengabaikan child functionnya, mengabaikan hero-nya. Ada beberapa contoh di sini, misalnya untuk FE teenager atau extroverted feeling teenager, ya, karena mereka fokus pada keharmonisan kelompok, ya. Di sini mereka terlalu memaksakan norma sosial yang menurut mereka itu benar dengan keidealisannya sendiri. Terus di sini untuk introverted feeling teenager misalnya mudah tersinggung, merasa paling benar karena di sini mereka benar-benar berpegang pada nilai pribadinya sendiri. Jadi di sini tanda kedewasaan itu bisa dilihat dari teenager function yang sudah menjadi parent function. Di sini kita lanjut lagi ke poin berikutnya, yaitu pengembangan fungsi parent ini, ya. Di sini yang pertama yaitu kita harus menghadapi tanggung jawab dan ketidaknyamanan secara sadar, ya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah mungkin kita menghadapi tanggung jawab itu secara tidak sadar? Dan jawabannya tentu saja mungkin, karena kesadaran itu bukan hanya masalah mengambil tanggung jawabnya, tetapi di sini hasil refleksi dari apa yang sudah kita lakukan tersebut. Jika kita melakukannya secara sadar, makna untuk kita pribadi apa? Jadi intinya, jika fungsi dominan kita extrovert karena kita fokus keluar, maka kita harus memasukkan fungsi introvert, di mana itu akan menjadi penyeimbang jiwa kita. Dan sebaliknya juga, jika orang tersebut introvert, maka terlalu reflektif juga bukan hal yang baik. Justru mereka terlalu overanalyzing. Dan di sini dalam beberapa waktu mereka harus menyeimbangkannya dengan fungsi extrovert, tergantung dari fungsi kognitifnya. Selanjutnya di sini, supaya kita lebih sadar lagi dalam melakukan sesuatu, yaitu kita harus belajar dari kesalahan dan dengarkan umpan balik dari orang lain juga. Karena kita tentunya bisa berbuat kesalahan sendiri dan kita mempelajarinya, tetapi kita tidak memiliki banyak waktu untuk belajar dari pengalaman kita sendiri seumur hidup. Dimana di sini kita juga harus belajar dari orang lain juga. Jadi intinya di sini latih keseimbangan antara optimisme dari hero dan keskeptisan dari parent function. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini yakni yang pertama, fungsi parent adalah jantung dari kedewasaan dan stabilitas kepribadian kita. Yang menjadi penyeimbang batin kita yang paling utama yaitu parent function ini. Kemudian di sini juga membimbing hero agar lebih bijak dan melindungi child juga agar tidak disalahgunakan. Kemudian parent function ini juga mengajarkan kita tanggung jawab, ya, disiplin dan keseimbangan diri karena kita tidak cukup dengan mengandalkan hero function saja. Jadi intinya di sini semakin matang fungsi parent kita, ya, semakin kuat dan dewasa juga kepribadian kita. Yang terakhir di sini kata-kata yang sangat penting sekali, di mana menjadi dewasa itu bukan soal usia, tetapi seberapa bertanggung jawab kita. Jadi itulah untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.